Diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih-bersih masjid dimulai. Aktivitas membersihkan masjid ini sudah menjadi gerakan yang dilakukan sekelompok relawan yang menjadikan masjid sebagai target bersih-bersih. Inilah yang kini menjadi rutinitas para relawan yang tergabung dalam Yayasan Al-Qiyah. Puluhan orang yang melibatkan marbot masjid dan masyarakat sekitar melakukan aktivitas ini dan menjadi agenda rutin demi menginspirasi masyarakat lebih luas dalam menjaga kebersihan masjid. Mengapa bersih-bersih masjid harus menjadi gerakan yang perlu dilakukan? Kurangnya kepedulian untuk merawat masjid secara maksimal serta belum adanya anggaran khusus untuk memelihara kebersihan masjid dan rendahnya standar kebersihan yang ditetapkan pengurus dan marbot yang belum mempunyai pengetahuan mengenai cara tepat membersihkan masjid menjadi persoalan ringan tapi perlu disikapi dengan bijak. Jika disikapi secara positif, menjadi peluang atau ketersediaan ladang amal yang luas bagi umat untuk melakukan langkah-langkah konkret memberi manfaat bagi banyak orang. Ini mudah untuk dilakukan, ya kan? Cukup membutuhkan hanya waktu, ya kan? Kita dapat tempat untuk kita bersihkan dan juga personil yang cukup, kita udah bisa lakukan kegiatan ini. Ya kan? Dan ini relatif sangat-sangat mudah dibanding kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lain ya. Kita perhatikan, kita juga riset di beberapa masjid, banyak yang kalau boleh dibilang rasio antara marbot pengurus masjid dengan luas masjidnya sendiri itu banyak ketimpangan. Jadi katakanlah seperti di masjid sini ya, di Nurul Haq ini, kalau dilihat dari luasan masjid dibanding pengurusnya, ini kurang ideal lah kalau boleh dibilang seperti itu untuk mereka melakukan kegiatan, aktivitas bersih-bersih itu dilakukan sendiri. Nah, mengacu pada hal tersebut, kita berusaha untuk membantulah tim kami dari Majelis Ulul Albab Jakarta yang kebetulan punya gerakan bersih-bersih masjid. Ya, kita mencoba membantu mereka untuk lebih mengoptimalkan kebersihan dari masjid yang mereka kelola. Kegiatan memelihara dan membersihkan masjid mungkin sudah menjadi tugas dari marbot atau takmir masjid. Namun kegiatan ini dirasakan tidak efektif karena luas masjid yang melebihi kapasitas marbot yang hanya beranggotakan 2-3 orang saja. Meski tak terpikirkan, gerakan yang awalnya hanya beranggotakan beberapa orang saja ini kemudian terus bertambah, tak hanya dari masyarakat sekitar, tapi juga beberapa karyawan dengan beragam profesi bermodal keikhlasan yang langsung meluangkan waktu sesuai jadwal yang diusung setiap pekannya. Tak ada persyaratan khusus masjid yang layak dibersihkan. Hanya dengan mendaftarkan nama masjid dan daerah dalam jangkauan Jabodetabek, kegiatan ini bisa langsung dilaksanakan pembersihan. Bagian yang dibersihkan juga mencakup keseluruhan, mulai dari lantai dan karpet, bagian depan masjid, teras dan tangga, termasuk bagian toilet dan tempat wudhu, termasuk bagian-bagian yang terlihat. Gerakan membersihkan masjid ini mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata, tapi di sisi Allah hal ini bukan masalah ringan. Masjid adalah tempat suci dan tempat bersujudnya umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik, masjid memang hanyalah sebuah bangunan yang terdiri atas lantai, atap, tiang, tembok, dan lain-lain. Namun secara nilai spiritual, masjid sejatinya poros kegiatan dan urat nadi yang sangat penting untuk umat Islam. Selain sebagai tempat untuk menebar kebaikan dan pahala, masjid juga tempat untuk seorang hamba bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, umat Islam membangun komunikasi vertikalnya dengan Allah lebih utama dilakukan di dalam masjid. Di dalam masjid itulah seorang muslim membangun jembatan untuk mi'raj menuju Sang Khalik. Masjid dihidupkan dan dimakmurkan dengan lantunan doa-doa, zikir, dan tasbih kepada Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya." Hadis riwayat Abu Naim. Itulah sebabnya seorang muslim yang beriman akan sangat tidak setuju dan prihatin serta tidak rela jika ada orang yang seenaknya mengotori masjid atau membiarkan kotoran berserakan di dalam atau sekitar masjid. Menjaga keindahan, kebersihan, serta memakmurkan masjid termasuk ibadah yang berpahala dan akan mendapatkan petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan hal ini dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata.
Karena itu, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan bukan saja melulu ritual ibadah kepada Allah, melainkan menjaga kebersihan masjid pun termasuk amalan berpahala di sisi Allah. Salah satu indikasi muslim yang beriman dengan baik yaitu mampu menciptakan kondisi masjid yang bersih dan nyaman. Tidak membiarkan masjid menjadi tempat yang kotor. Secara kasat mata, membersihkan masjid adalah kegiatan yang biasa-biasa saja. Bahkan, membersihkan masjid oleh sebagian orang dianggap sepele dan tidak memiliki makna ibadah. Akan tetapi, jangan lupakan perhatian dan balasan dari Allah bagi yang melakukannya. Ganjaran yang tak terhingga besarnya dari Allah akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguh, balasan yang sangat pantas dan layak didapatkan. Wallahu a'lam.